Sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta ya, kita akan mengambil bagasi dulu. Dan akan menuju ke Terminal 4. Kita keluar dari pintu 4. Bang. Insya Allah sampai di Muscat Oman pukul 22. Udah ada jalan juga ya, link lainnya diikuti. Kayaknya ada jadwal penerbangannya biar nggak tabrakan. Jakarta sekarang kita di Muscat. Saat akan mendarat pukul 10:07. Dari Jakarta ke Muscat Oman memakai perjalanan waktu 8 jam. Dear valued guests, good evening. Welcome to the Sultanate of Oman, where we have arrived at Muscat International Airport. The local time is 15 minutes past the hour of 7 in the evening, and the outside temperature.
لمساعدتك للوصول إلى باب الطائرة في أسرع وقت ممكن. Dear valued guests, those who require wheelchair assistance are requested to remain seated. Your crew member will help you to the aircraft door as soon as possible. Thank you. Para penumpang yang terhormat, demi keselamatan Anda, harap tetap duduk dengan sabuk pengaman yang tetap terpasang. Jika pesawat benar-benar telah berhenti dan tanda sabuk pengaman telah dimatikan. Perjalanan dari Hongkong ke Jeddah sekitar 3 jam. منتصف الليل ودقيقتان.
HP lu? Hah? Pakai HP? Enggak pakai, kan ada pakai. Pakai nih, pakai di sini. Ini bandara di Jeddah. Itikaf di dalam masjid karena apa? Kita mengejar pahala yang banyak dan juga mengejar apa? Mengejar kemaksimalan ibadah kita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, yang saya muliakan, saya persilahkan untuk istirahat, dan sebelum istirahat silakan paspornya dikeluarin semua. Paspornya dikeluarin karena mau saya kumpulkan. Khawatir paspor karena kebanyakan jamaah itu ada enteng ke paspor. Takutnya sampai ketinggalan atau apa, resiko kepulangan nanti ya. Jadi keluarin, saya kumpulkan, setelah itu istirahat. Alhamdulillah semuanya, paspor sama berikut visa. Tempat kita berhenti untuk sholat subuh, nggak tahu namanya apa. Terus makan terus Pak. Kalau di Arafah makan terus. Makan terus Pak. Sehat badan, makan Supaya saya terus. sambil olahraga. Iya benar. Kalau kayak gini gak ada alasan kan masa kalau Ini keadaan ya menuju ke Madinah. Masih banyak gunung-gunung batu yang tandus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hada haram rasulika faj'al hadi maqayatan Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Madinatul Munawwarah, Madinatul Munawwarah adalah salah satu tempat yang mana Rasulullah pernah meminta kepada Allah untuk memberikan salah satu keistimewaan bagi kota Madinah. Dan bahkan Rasulullah Bapak Ibu pernah memerintahkan umatnya, barang siapa yang berada di Madinah maka harus baginya untuk melaksanakan kebaikan. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan kezaliman di kota Madinah, laknatullah wa nasi ajma'in, kata Rasulullah. Barang siapa yang melakukan hal yang tidak di kota Madinah, maka bukan hanya Allah yang melaknatnya, akan tetapi seluruh isi dunia dan juga manusia-manusia yang lain. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Madinatul Munawwarah adalah salah satu kota yang mana dulunya hanyalah sebatas rumah yang ditempati oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi bergantinya pemimpin atau bergantinya raja-raja di Arab Saudi, diperluaslah kota Madinah ini. Dulunya Bapak Ibu, Madinah, luas kota Madinah itu kurang lebihnya hanya 4 meter. Yang mana kata Rasulullah, "Mabaina laida wa mabari radatun min jihadin jordan." Madinah itu hanyalah sebatas di mana dari batas mimbar Rasulullah dan juga rumah Rasulullah. Bahkan Rasulullah sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pernah meminta hadiah kepada malaikat Jibril, yang mana tak langsung Rasulullah meminta ke malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah minta salah satu hadiah yang begitu istimewa, yang berbeda daripada nabi-nabi yang lain. Apa kata Rasulullah? Rasulullah ingin melihat contoh surga yang ada di dunia, kata Rasulullah. Jadi malaikat Jibril langsunglah memberikan apa permintaan Rasulullah
yang secara langsung disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum wafatnya Rasulullah menghadap ke sebelah kanan dan Rasulullah melihat taman-taman surga. Yang mana insya Allah Bapak Ibu kita juga akan masuk ke sana nanti. Raudhah. Tetapi sebelum saya memastikan bahwasanya kita itu bisa masuk semua atau tidak, karena apa? Karena sekarang sistem yang ada di Arab Saudi itu semakin banyaknya jemaah umrah masuk, sekarang itu semakin dipersulit untuk masuk ke Raudhah atau ke taman surga. Tapi Bapak Ibu jangan dulu berkecil hati. Insya Allah dengan niat baik kita, dengan usaha kita, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluarnya. Amin ya Allah. Dan informasi untuk bapak-bapak nanti jam 4 sore itu saya harap sudah ada di masjid semua. Nanti saya akan pantau sebelum berangkat ke masjid, kita akan berangkat ke masjid bareng-bareng nanti. Dan untuk ibu-ibu hari ini hanya sekedar informasi yang untuk perempuan memang sekarang karena dipersulit untuk masuk ke Raudhah. Dan bahkan baru kemarin ini saya juga cek out 14 bis itu perempuan tidak ada yang masuk sama sekali ke Raudhah. Akan tetapi insya Allah masih bisa diusahakan. Setelah itu kita iktikaf di masjid sambil nunggu waktu duhur. Habis itu boleh kita mau istirahat, mau kayak gimana, yang penting apa tujuan utama kita sudah terlaksana. Seperti itu ya. Kalau di sini mumpung kita masih ada di luar tanah haram ini, Ibu, meskipun kita dibilang kurang tidur ataupun kurang makan misalkan, yang penting kita ibadah maksimal di sini, kita tidak akan rugi. Tapi kalau dibilang kurang makan nggak mungkin, karena sehari 3 kali udah kita siapkan. Kalau kurang istirahat mungkin. Kalau yang semangat ibadahnya biasanya malam itu jam 1 malam udah pergi ke masjid. Biasanya belum waktu duhur udah ke masjid, biasanya kayak gitu. Tapi saya harap insya Allah jemaah kita lebih istiqomahnya ke situ insya Allah. Karena kita melihat apa yang kita mau dan apa yang kita niatkan dari Indonesia ya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, saya juga paham Bapak Ibu capek, saya juga paham itu. Di Masjid Nabawi di Madinah, hotel itu semuanya dekat-dekat masjid. Akan tetapi beda-beda nomor pintu gerbang, adapun pintu masuknya berbeda-beda. Seperti sekarang lihat, kalau satu bangun semuanya harus ikut bangun. Jangan sampai yang satu mau keluar, yang satu masih doa-doa ataupun masih berzikir, jangan. Kita masih ada waktu lain lagi ya. Dan untuk bapak-bapak nanti kalau bisa, karena mungkin jaraknya agak lumayan jauh dari tempat pintu masuk Babu Salam atau pintu masuk untuk salam ke makam Rasulullah, itu agak muter sedikit, beda dengan 2017 dulu. Kalau 2017 dulu mau masuk dari pintu mana aja bisa. Kalau sekarang itu sudah diberi pembatas dan juga jalur yang berbeda. Karena untuk pagi ini masih waktu untuk perempuan masuk ke Raudhah, makanya agak muter sedikit. Dan untuk bapak-bapak yang mau ziarah makam, kapan saja, yang penting masih bisa berjalan, masih sehat, insya Allah itu tidak ditutup 24 jam. Tidak. Kalau untuk Raudhahnya itu batas untuk jatah kita itu sekali. Perempuan laki-laki itu jatahnya satu kali doang. Jadi kalau kita tidak hati-hati ataupun tidak tepat waktu, jatah yang sekali itu bakalan hangus. Seperti itu. Makanya tadi juga saya bukan untuk ibu-ibu. Kenapa? Karena selaku perempuan itu memang tidak keluar sama sekali dan harus mandiri. Mau tidak mau, kalau misalkan kita betul-betul mau, dengan cara untuk menyisihkan uang yang 300 ribu.
berdoa juga kepada Allah. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu, di setiap tempat pernah terjadinya sesuatu bagi Rasulullah ataupun Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, di situlah tempat yang paling diijabah oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada di dalam Masjid Nabawi, jangan sampai nggak minta sesuatu sama Allah. Kalau perlu nangis, tangisin, rayu Allah sebisa mungkin Bapak Ibu, ya. Karena apa? Semakin kita dekat sama Allah, semakin kita berusaha sama Allah, Allah juga semakin cinta kepada kita. Apalagi kalau kita sampai berbanyak sholawat kepada Rasulullah, Rasulullah semakin cinta juga kepada kita. Rasulullah mengakui bahwasanya kita selalu cinta kepada Rasulullah. Jadi sebisa mungkin sebelum masuk ke masjid, Iya, sebelah kanan ini. Sebelah kanannya. Masjid Nabawi udah dilihat itu.